Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Yang pertama, mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kedudukan titik dan garis, kemudian kedudukan antara titik dan bidang, kemudian kedudukan antara dua garis, kemudian kedudukan garis dan bidang, dan kedudukan antara dua bidang. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kedudukan titik dan garis. Yang pertama, kemungkinannya adalah titik terletak pada garis. Kita misalkan di sini ada garis G, kemudian ada titik A, kemudian titik B. Titik A dan titik B dengan posisi seperti ini dinamakan titik yang terletak pada garis. Jadi titik A dan titik B terletak pada garis G. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah posisinya titik di luar garis G. Kita misalkan di sini ada titik C. Posisi titik C ini atau kedudukan titik C ini di luar garis G. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kedudukan garis dan garis atau kedudukan antara dua garis. Ada 3 kemungkinan. Itu yang pertama adalah berpotongan. Kita lihat di sini ada bidang alfa. Pada bidang alfa ada 2 garis, yaitu bidang garis H dan garis K. Garis H dan K ini berpotongan. Perpotongan antara 2 garis ini adalah di satu titik. Kita misalkan di sini titiknya adalah titik P. Jadi 2 garis berpotongan di satu titik. Kemungkinan yang kedua itu adalah sejajar. Kita lihat di sini, garis K dan H terletak pada bidang alfa dan 2 garis ini sejajar. Ya. Kalau garis H dan K diperpanjang, ini tidak akan pernah berpotongan. Makanya, kalau 2 garis yang diperpanjang dan tidak akan berpotongan, namanya adalah sejajar. Nah, seperti ini. Kondisinya seperti ini. Kemudian, kondisi yang ketiga atau kedudukan yang ketiga adalah bersilangan. Kita lihat di sini ada bidang alfa dan bidang beta. Garis H terletak pada bidang alfa, garis G terletak pada bidang beta. Garis G dan H itu tidak sejajar, kemudian garis G dan H itu tidak berpotongan. Apabila garis G diperpanjang, kemudian garis H diperpanjang, ini tidak akan berpotongan. Kondisi seperti itu namanya bersilangan. Ya. Jadi garis K dan H tidak akan berpotongan, sekaligus juga tidak sejajar. Artinya bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kemudian kita lihat di sini untuk kondisi yang berpotongan dengan sejajar, 2 garis yang berpotongan atau sejajar dapat dibuat sebuah bidang. Kita lihat di sini, H dan K berpotongan, H dan K sejajar bisa dibuat satu bidang, yaitu bidang alfa. Kemudian bagaimana dengan bersilangan? 2 garis yang bersilangan tidak dapat dibuat sebuah bidang. Nah, contohnya seperti ini. Garis H dan garis G ini tidak dapat dibuat sebuah bidang. Contohnya di sini ada kubus ABCDEFGH. Selidiki kedudukan kedua garis berikut. Apakah berpotongan, sejajar, atau bersilangan? Nah, contoh soalnya seperti ini. Kubus ABCDEFGH artinya gambarnya seperti ini. ABCD titik artinya di alas, EFGH berarti di atas. Kemudian penamaan sudut itu harus sama. A, B, C, D. Kalau posisi A di sini berarti posisi E di sini. E, F, G, H. Dan harus berurutan. Ya. A ke B, ke C, ke D. E ke F, ke G, ke H. Nah, penamaan kubus seperti ini. Nah, sekarang kita lihat soal yang pertama. AB dan DC, posisinya bagaimana? AB, DC jelas ini adalah sejajar. Ya. Kemudian, yang kedua, AB dan HG. Nah, kita lihat AB dan HG. Kalau kita lihat bidang ABGH, ABGH adalah berbentuk persegi panjang. AB dan GH-nya adalah salah satu sisi-sisinya. Dan itu sisi-sisinya sejajar. Ya. Berarti AB dan HG sejajar. Kita lanjutkan ke AB dan BC. AB dengan BC jelas ini berpotongan. Ya.
Tapi di sini boleh ditambahkan AB dengan BC itu berpotongan tegak lurus. Kenapa? Karena ABCD berbentuk persegi. Persegi berarti rusuk-rusuknya atau sisi-sisinya berpotongan tegak lurus, ya. Kita lanjutkan AB dan HD. AB dengan HD. Nah, kita lihat di sini. AB terletak di depan. HD terletak di bidang di belakang. AB kalau diperpanjang, HD diperpanjang, ini tidak akan pernah berpotongan. AB dan HD juga tidak sejajar. Kalau tidak sejajar dan tidak berpotongan, artinya bersilangan. Nah, sekarang kita lanjutkan. AB dan DG. AB dan DG, ya. Nah, seperti ini. AB di depan, DG juga di belakang. Tidak sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Berarti ini namanya bersilangan, ya. Kita lanjutkan DG dan AF. DG dan AF. Ini DG, AF ini. Kita lihat di sini persegi panjang AF GD. AF dengan DG kita lihat terletak pada persegi panjang AF GD. Nah, kemudian AF GD ini adalah sisi-sisi persegi panjang. Dan sisi-sisi persegi panjang ini sejajar. Berarti AF dengan DG ini sejajar, ya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini soal berikutnya DG dengan EB. DG dengan EB. Nah, seperti ini. DG dan EB terletak di bidang yang berbeda. EB di depan, DG di belakang. Tidak sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Berarti ini bersilangan, ya. Lanjutkan. HBDF. HB dan DF. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini, HB dan DF terletak di bidang yang sama, yaitu bidang DBFH, ya. Dan kalau kita lihat di sini, dua-duanya adalah diagonal bidang DBFH. Makanya nih pasti akan berpotongan. Ya, garis HB dan DF, ya. Dua-duanya adalah diagonal bidang pada BDHF. Berarti ini berpotongan. Bidang DBFH atau BDHF, ya. Tuh. Kita lanjutkan ke garis DF dan BC. DF dan BC, ya. DF dan BC di sini jelas. Di sini DF kalau diperpanjang dan BC diperpanjang tidak akan berpotongan. Ya, kalau tidak akan berpotongan, kemudian ini juga kita lihat tidak sejajar, berarti ini adalah bersilangan. Kita lanjutkan sekarang ke kedudukan garis dan bidang. Kemungkinan yang pertama itu adalah garis terletak pada bidang. Contohnya seperti ini. Ada garis G terletak pada bidang beta. Ada garis H terletak pada bidang alfa. Yang artinya, sebuah garis yang terletak pada bidang itu jika setiap titik yang dilalui oleh garis tersebut ya terletak pada bidang. Jadi contohnya seperti sini. Garis G terletak pada bidang beta. Maka titik-titik yang dilalui oleh garis G ini pada bidang beta itu terletak pada bidang tersebut. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian bisa juga jika garis H terletak pada bidang alfa, maka dapat dikatakan bahwa bidang alfa melalui garis H. Gitu. Jadi di sini ada garis H. Garis H terletak pada bidang alfa, maka dikatakan bahwa bidang alfa itu melalui garis H. Gitu ya. Jadi intinya garis H ini terletak pada bidang alfa dan garis G terletak pada bidang beta. Selanjutnya, kedudukan garis dengan bidang itu ada kemungkinan yang kedua adalah memotong. Ya, tadi terletak, kemudian selanjutnya di sini kemungkinan lain adalah memotong.
Garis memotong bidang itu artinya seperti ini. Contoh di gambar seperti ini. Ada bidang alfa di sini. Kemudian ada garis G. Garis G ini memotong atau menembus bidang alfa. Titik tembusnya adalah R. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sebuah garis memotong atau menembus sebuah bidang jika garis dan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik tembus. Nah, di sini yang dimaksud dengan titik persekutuan atau titik tembusnya di sini adalah R. Ya. Jadi garis G di sini tidak terletak pada bidang alfa, tapi terletak pada bidang lain. Di sini misalkan terletak pada bidang beta. Dan garis G ini menembus bidang alfa di titik R. Selanjutnya, kedudukan garis pada bidang yang ketiga, posisinya adalah kedudukannya seperti ini, sejajar. Jadi kondisi yang ketiga adalah sejajar. Yang pertama tadi adalah terletak, kemudian yang kedua berpotongan atau menembus, dan yang ketiga adalah sejajar. Garis yang sejajar pada bidang diilustrasikan atau digambarkan seperti ini. Ada bidang alfa, ada garis G. Garis G sejajar dengan bidang alfa. Jika sebuah garis dikatakan sejajar dengan sebuah bidang apabila tidak terdapat perpotongan antara bidang dengan garis atau perpanjangannya. Maksudnya seperti ini. Apabila bidang ini diperluas, apabila garis ini diperpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah garis G menembus bidang alfa. Nah, seperti itu. Garis G maka dikatakan sejajar dengan bidang alfa. Kemudian bagaimana dengan posisi garis G dan garis-garis yang terletak pada bidang alfa? Garis G itu kemungkinannya yang pertama akan sejajar dengan garis yang terletak pada bidang alfa, atau mungkin saja bersilangan dengan garis pada bidang alfa. Itu ya. Jadi kemungkinannya G itu akan sejajar atau bersilangan dengan garis yang terletak pada bidang alfa. Kita lanjutkan dengan contoh di sini. Pada balok ABCD titik EFGH, tentukan ini soalnya. Nah, sekarang misalkan di sini adalah balok ABCD EFGH. Soal yang pertama adalah garis-garis yang terletak pada bidang ABCD. Bidang ABCD adalah ini, kemudian garis-garis yang terletak pada bidang ABCD itu adalah sangat banyak, tak hingga. Hanya kita ambil saja contoh di sini garis yang terletak pada bidang ABCD. Misalkan di sini adalah garis BD, kemudian garis AC, atau garis-garis lainnya di sini misalkan garis AD, garis AB, garis BC, dan garis CD. Nah, di sini bisa ditambahkan di sini. Yang kedua, di sini garis-garis yang sejajar dengan bidang EFGH. Kita tentukan ini bidang EFGH, kemudian kita tentukan garis-garis yang sejajar dengan bidang EFGH. Caranya, kita tentukan saja bidang di mana bidang sejajar dengan EFGH. Misalkan bidangnya di sini A, B, C, D. Nah, bidang ini sejajar dengan bidang ini. Artinya, setiap garis yang terletak pada bidang ini, A, B, C, D, ini tidak akan pernah berpotongan dengan bidang EFGH. Berarti garis-garis yang terletak pada bidang A, B, C, D sejajar dengan bidang EFGH. Garis yang terletak pada bidang A, B, C, D apa saja? Banyak. Contohnya di sini. AB, AC, BD, kemudian ini AB, BC, CD, dan DA. Bisa dituliskan di sini. Selanjutnya adalah garis-garis yang memotong bidang CDHG. CDHG berarti bidangnya ini. Kemudian tentukan garis yang memotong bidang yang biru ini. Tentu saja banyak, kita ambil sampel adalah garis yang memotong tegak lurus bidang CDHG. Contohnya di sini bidang CDHG dipotong oleh garis AD, EH, BC, dan FG. Nah, atau boleh juga garis yang memotong tidak tegak lurus, kita misalkan ini. Garis AG, kemudian garis BH, kemudian garis EC, kemudian garis di sini FD. Tambahkan di sini.
Selanjutnya, garis-garis yang terletak pada bidang DBFH. Ini bidang DBFH yang hijau. Yang terletak pada bidang DBFH tentu saja banyak, tak hingga. Tapi kita ambil sampel. Garisnya adalah DF, kemudian HB, atau garis-garis lain yang membentuk bidang DBFH. Nah, seperti ini. Tambahkan saja di sini. Selanjutnya, garis-garis yang sejajar dengan bidang DBFH. Kalau sejajar, artinya tidak akan berpotongan, kita ambil sampel aja. AE. Ini garis AE atau sejajar dengan DBFH, ya. Atau boleh saja garis GC. Nah, seperti ini. Selanjutnya, garis-garis yang memotong bidang DBFH. Memotong DBFH. Itu banyak, ya. Misalkan bisa saja yang memotongnya adalah garis AC atau garis G. Gitu ya. Atau boleh juga di sini garis AG dan garis EC. AG dan EC adalah diagonal ruang, kemudian kalau EG dan AC adalah diagonal bidang, ya. Nah, di sini garis-garis ini memotong bidang DBFH, ya. Memotongnya di titik tembus ini, ya. Atau boleh, ya, kita tambahkan juga garis-garis lain, misalkan AD, AB, CB, dan CD. AD, AB, kemudian ada lagi CB, CD. Mungkin juga di sini ditambahkan AF, EH, GH, dan GF. Titik tembusnya adalah ini. Ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang ke kedudukan bidang dengan bidang atau kedudukan antara dua bidang. Kemungkinan yang pertama adalah sejajar. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi, kalau bidang alfa diperluas, bidang beta juga diperluas, ini tidak akan pernah bersentuhan atau berpotongan. Ini yang dimaksud dengan sejajar. Contohnya, kita lihat di sini, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang dimaksud dengan bidang-bidang yang sejajar adalah contohnya seperti ini. Bidang yang di atas dengan bidang yang di bawah. E, F, G, H dengan A, B, C, D. Atau boleh bidang A, D, H, E dengan B, C, G, F. Ini. Atau boleh juga yang belakang dengan yang depan. A, B, F, E dan D, C, G, H. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan bidang-bidang yang sejajar. Kemudian yang kedua, kemungkinannya selain sejajar itu adalah berpotongan. Kita ambil sekarang yang berpotongannya adalah antara dua bidang. Perpotongan antara dua bidang, di sini bidang alfa dengan beta, kondisinya seperti ini perpotongannya. Nah, ada garis persekutuan antara bidang alfa dengan beta, yaitu garis ini, yaitu garis G. Nah, garis G ini adalah merupakan garis potong antara dua bidang. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis G. Nah, seperti ini, garis G. Berpotongan tersebut dapat dinotasikan dengan dalam kurung alfa, beta. Jadi ini alfa, beta artinya garis persekutuan antara bidang alfa dan beta, atau boleh ditulis seperti ini. Garis G adalah alfa, beta. Jadi perpotongan dua bidang adalah garis G. Bagaimana dengan perpotongan antara tiga bidang? Nah, kondisinya seperti ini. Ada bidang alfa, beta, dan theta. Berpotongan dengan posisi perpotongannya seperti ini. Ada satu titik yang merupakan titik persekutuan tiga bidang ini. Titik P. Titik P terletak pada bidang alfa, terletak pada bidang Y, theta, terletak pada bidang beta. Ya. Jadi alfa dengan beta berpotongan di garis. Jadi dua bidang berpotongan di satu garis. Tapi ada bidang satu lagi, bidang theta, yang memotong ke dua bidang lainnya yaitu alfa dan beta, sehingga memotong garis. Garis ini, garis potong antara alfa dan beta. Nah, perpotongannya adalah merupakan suatu titik, yaitu titik P. Jadi titik P ini persekutuan antara tiga bidang. Jadi perpotongan antara tiga bidang dalam posisi kondisi seperti ini
adalah di satu titik, namanya titik persekutuan antara bidang alfa, beta, dan theta. Kita lanjutkan dengan latihan supaya lebih paham ya. Nah, di sini perhatikan ada 5 segi 4 beraturan, T titik PQRS, artinya T-nya di atas, PQRS di bawah. Alasnya berbentuk persegi panjang di sini ya. Kita lihat di sini PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan PS. Berarti di sini panjang sisinya atau rusuk alasnya ini sama panjang, berarti berbentuk persegi. Kemudian TP sama dengan TQ, sama dengan TR, sama dengan TS. Berarti rusuk-rusuk tegaknya di sini juga sama panjang. Ya. Kalau sama panjang rusuk tegaknya, kemudian alasnya berbentuk persegi, berarti T di sini di tengah-tengah. Ya. Kalau diproyeksikan ke bawah, berarti titik T proyeksinya adalah titik O di sini. O adalah perpotongan diagonal bidang alas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bidang TOR berpotongan tegak lurus dengan bidang PQRS pada garis apa? Ya. TOR. Berarti bidangnya ini. Kemudian PQRS bidangnya yang di bawah. Nah, seperti ini. Nah, perpotongan antara TOR dengan bidang alas, perpotongannya apa? Kita tahu dua bidang berpotongan di satu garis. Tentukan garisnya. Garisnya adalah garis OR. Ya. Apabila kita perluas bidang TOR, maka akan menjadi bidang PTR. Ya. Kemudian perpotongan antara TPR dengan bidang alas, yaitu PQRS, garis apa? Berarti garis PR. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, perpotongan antara TOR dengan PQRS adalah garis OR. Tapi apabila TOR-nya diperluas menjadi PTR, maka perpotongannya menjadi garis PR. Jadi intinya, apabila bidang diperluas, maka garis potongnya adalah garis itu juga hanya bisa diperpanjang. Jadi perpotongannya adalah OR, terus kalau diperpanjang menjadi PR. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bidang TOR berpotongan dengan bidang TOQ pada garis apa? TOR dengan TOQ. Nah, ini. Perpotongannya yang mana? Kita cari saja garis persekutuan antara dua bidang itu. Jadi garis yang terletak pada bidang TOR juga garis yang terletak pada bidang TOQ. Berarti garisnya apa? Garisnya adalah TO. Bidang TOR berpotongan tegak lurus dengan bidang TQS pada garis apa? TOR ini, kemudian TQS yang ini bidangnya. Nah, ini berpotongan tegak lurus. Tapi di garis yang mana? Kita cari garis perpotongan antara dua bidang ini, yaitu garis yang terletak pada bidang TOR juga terletak pada bidang TQS. Garisnya adalah TO. Nah, seperti ini. Garisnya ini TO ya. Bidang TOR berpotongan dengan bidang apa? Sehingga perpotongannya merupakan garis TR. Nah, ini dibalik. Yang ditanyakannya adalah bidangnya dan diketahui garis perpotongannya. Nah, bidang yang pertama adalah bidang TOR. Kemudian perpotongannya dengan bidang yang ditanyakan adalah garis TR. Ini garis TR-nya. Kira-kira bidang apa? Sehingga si garis TR ini merupakan garis persekutuan antara bidang TOR dan bidang yang kita cari. Yang pertama, tentu saja kita lihat di sini ada bidang, yaitu bidang TQR ya. Bidang TQR dengan bidang TOR ada garis persekutuan, yaitu garis TR. Sama-sama garis TR terletak di dua bidang tersebut. Jadi, bidangnya adalah bidang TQR. Apakah ada bidang lain? Ya, ada ya, yaitu bidang TSR. Sama-sama di sini garis persekutuannya adalah garis TR. Jadi ada dua bidang yang berpotongan dengan bidang TOR
sehingga garis potongnya adalah TR, yaitu bidang yang pertama adalah TQR, yang kedua adalah TSR. Nah, ini satu lagi, bidang TPR berpotongan dengan bidang apa? Sehingga garis potongnya adalah garis TO. Nah, misalkan di sini bidang TPR, kemudian garisnya adalah garis TO. Nah, si garis TO ini adalah perpotongan antara bidang PTR atau TPR dengan bidang apa? Ya, bidangnya adalah bidang TSQ. Ya. Jadi bidang PTR atau TPR dengan bidang TSQ, perpotongannya ada garis TO. Nah, ini berpotongan tegak lurus ya, dua bidangnya, di mana perpotongnya di garis TO. Nah, sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan nanti dengan materi berikutnya mengenai dimensi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.